A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 25. Jadi kita ini berlanjut terus, Pak ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir sampai kita bisa menyelesaikan 30 juz insyaallah. Sedikit-sedikit. 3 ayat, 4 ayat. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, ini ayat ini adalah ditujukan kepada semua manusia. Jadi bukan hanya orang beriman, tapi semua manusia. Ubudu, sembahlah Rabbakum, Tuhan kalian, Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wallazi min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa maksud ayat ini? Ini adalah panggilan Allah, ya ayuhan nas, kepada semua manusia untuk menyembah Dia sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Tuhan yang telah memuliakan kita manusia dengan nikmat-nikmatnya. Takutlah kepada Allah, jangan menyimpang dari agama Islam, karena Dia telah mengadakan dari tiada dan mengadakan orang sebelum kamu agar kita menjadi orang yang bertakwa, ya, agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud ayat ini adalah awalnya turun ini adalah semua warga penduduk Mekah waktu itu, semua manusia, agar mereka bertauhid, menyembah Tuhan yang telah menciptakan Allah, ya, bukan menyembah patung-patung yang mereka bikin sendiri. Yang sebelum itu kita ini nggak ada, lalu menjadi ada karena Allah yang menciptakan kita. Agar kita menjadi orang yang bertakwa, wala'alla fil asli litarji wa fi malikalit litahqiq, artinya adalah agar kita ini terpelihara dari azab Allah, siksa Allah, dengan cara beribadah, menyembah kepada Allah, ya, la'allakum tattaqun. Bahkan dalam tafsir Katsir lebih lengkap lagi dijelaskan bahwasanya jangan sekali-kali kita beribadah kepada Tuhan selain Allah, karena hanya kepada Allah lah yang diterima. Ini menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, yaitu Allah telah memberikan nikmat, Allah telah memberikan semuanya untuk kita, yang melimpahkan baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Allah menjadikan kita bumi untuk tinggal, ya, gunung-gunung dan sebagainya, ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa, ya, menyembah Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa, ya, agar kita menjadi orang yang menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Ayat ini juga dijelaskan di dalam surah Al-Mu'min, yaitu was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum allazi ja'ala lakumul arda firasha wa sawwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah lah yang menjadikan bumi sebagai tempat kalian untuk menetap, langit sebagai atap, membaguskan rupa kalian. Allah lah yang memberikan rezeki dengan sebaik-baiknya. Karena itu Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan rezeki, ya. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Jadi agar kita diperintahkan di ayat ini semua manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, sebab banyak ilah-ilah selain Allah. Mungkin sekarang orang tidak menyembah patung, tidak menyembah selain Allah. Tapi ada orang yang dia muslim tapi dia masih menyembah selain Allah. Yaitu menyembah hartanya, menyembah jabatannya, menyembah populernya, ya, supaya terkenal begitu. Akhirnya dia menghalalkan segala cara agar dia kaya, menghalalkan segala cara agar ia punya jabatan karena dia menyembah jabatannya, menghalalkan segala cara agar dia populer, terkenal. Nah, ini berarti dia tidak menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Nah, ayat ini diperintahkan kita hanya menyembah hanya kepada Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, dengan bertakwa maka Allah ridho dengan kita.
Allazi ja'ala lakumul arda firasya was sama binaa. Nah, ini dijelaskan di ayat 22. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Ya, was samaa binaa, dan langit sebagai atap. Ya. Bumi hamparan, langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'a, dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Maksudnya yang dimaksud sama yang kedua adalah awan. Fa akhraja bi minas samarat, dan dengan hujan yang turun itu ya segala buah-buahan Allah keluarkan rizqan untuk rizki lakum bagi kalian. Artinya dengan adanya hujan turun maka menjadi rezeki buah-buahan, tanaman-tanaman, hewan dan sebagainya. Ya kan? Apalagi di zaman kita sekarang ini kan musim kemarau panjang. Ya, sampai 2 bulan. Ya, banyak ya panasnya luar biasa, bahkan banyak daerah-daerah di negeri kita itu yang sulit mendapatkan air. Ya, jangankan jauh-jauh, saya punya abang ipar yang tinggal di Bogor itu sudah sulit mendapatkan air bersih. Susah. Itu yang dekat dengan kita, apalagi yang di Pulau Jawa, Tengah, Jawa Timur, di di Nusa Tenggara, di sana udah sulit sekali air. Bahkan untuk mendapatkan air bersih itu sampai perlu jalan berapa kilometer. Ada yang ke pulau berikutnya itu saya lihat di berita dengan kapal, ya dia harus mendapatkan air bersih. Karena itulah makanya kita selalu minta kepada Allah ya dengan turunnya hujan ini rezeki. Hujan itu rezeki. Karena itu Allah perintahkan fala tajulul lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Apa sekutu itu? Artinya Tuhan selain Allah. Padahal kalian tahu. Ya, jangan sekalian menjadikan sekutu bagi Allah. Karena semua yang disembah selain Allah itu tidak bisa memberikan apa-apa. Ya ini. Jadi setelah di ayat 21 Allah perintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah agar kita menjadi orang bertakwa. Di ayat ke-22 ini Allah menjelaskan bahwa dialah Rabb yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi. Ya, langit sebagai atap, kemudian bumi sebagai hamparan. Lalu Allah turunkan hujan. Dengan hujan itu rezeki buat kita manusia. Ya. Lalu yang Allah perintahkan di ayat ini, jangan sekali-kali kita menjadikan sekutu bagi Allah. Ada Tuhan selain Allah, ya, karena Allah yang menciptakan, tidak layak kita menyembah selain Allah. Karena itu ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qultu ya Rasul ayyuz dzanbil a'zam, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Anta jalalillahi andada wa khalquka. Beliau menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah Allah yang menciptakanmu. Makanya bapak moyang dosa itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Di dalam hadis lain, dalam hadis Mu'az radhiyallahu an, haqqullah ala ibadi ayya'buduhu la yusyriku bihi syai'a. Tahukah kamu apa hak Allah yang dibebankan kepada semua makhluknya? Lalu disebutkan, dijawab oleh Rasulullah, sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, jadi ada dosa besar, bapak moyangnya dosa besar adalah menyekutukan Allah. Ya, ada Tuhan selain Allah. Ini ayat 22. Kemudian ayat 23, wa in kuntum fi raibim, dan jika kamu di dalam keraguan-raguan, mimma nazzalna ala abdina, yang telah kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Meragukan Al-Quran. Ini Quran ini mukjizat bukan? Kalau sekarang bukan hanya melakukan, bukan hanya meragukan, bahkan membakar ya. Di mana-mana kan sekarang lagi viral nih ya. Ada orang yang sengaja membuat onar, membakar Al-Quran. Di Eropa tuh kan, di Swedia, di mana-mana tuh, Denmark, ya berapa negara lainnya tuh kan. Ya, sengaja gitu. Ya disobek-sobek, dibakar,
Bahkan ada orang ateis dari Irak itu sengaja itu. Irak lagi ya, ateis. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, apa kata Allah? Kalau kamu ragu dengan al-fa'tu bisuratin, datangkan semislihi satu Al-Qur'an. Kalau kamu nggak mampu sendiri, wadu syuhadakum, ajaklah penolong-penolongmu min dunia selain Allah. Artinya selain Allah ajak tuh bersepakat untuk membuat satu Al-Qur'an. Jika kalian in kuntum saja kali ini adalah orang yang benar. Ayat ini adalah tantangan Allah kepada orang-orang yang ragu tentang kebenaran Al-Qur'an. Ya, walaupun mereka semua ahli bahasa, ahli sastra, ahli dalam keilmuan bahasa Arab yang hebat, tidak akan mampu membuat satu surah pun dari Al-Quran, apalagi satu Al-Quran. Ini tantangan nih. Tantangan orang-orang kafir waktu itu yang masih meragukan. Nggak mampu seorang minta bantuan kepada semua orang di dunia ini untuk membuat serupa dengan Al-Quran, tidak akan mampu. Ya, jadi ayat ini bagiannya daripada tantangan Allah kepada orang-orang kafir yang meragukan Al-Quran itu mukjizat. Ya, Al-Quran ini adalah mukjizat yang orang-orang kafir meragukan. Bahkan di dalam ayat lain dalam surah Al-Qasas ayat 49. Qul la in istamal insu wal jinnu ala ya'tu bimislihi hadzal Qur'an la yad'u bimislihi walau kana ba'du li ba'din zahira. Katakanlah ya Muhammad, jika manusia dan jin berkumpul, semua manusia, semua jin berkumpul untuk membuat satu Al-Quran, mereka tidak dapat membuat sama dengan Al-Quran. Sekalipun mereka saling bantu tuh, manusia dengan jin. Bukan hanya manusia, semua manusia dan semua jin berkumpul untuk membuat Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Tuh. Karena orang tuh zaman dulu dalam surah Hud ini dijelaskan, mereka menganggap Quran itu adalah buatan Muhammad. Makanya dalam berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya itu qul itu adalah menunjukkan Quran ini adalah firman Allah, bukan kata-kata Muhammad. Yang jadi kemarin kan jadi jadi tersangka penistaan agama gara-gara mengatakan bahwa Allah berfirman, harusnya begitu. Ini mah Nabi Muhammad berfirman. Nabi Muhammad berfirman, berkata dalam Al-Quran. Nah ini kan aneh. Padahal Allah sudah membuktikan bahwa Quran itu bukan muatan Muhammad. Nah ini ayat 23. Kemudian ayat 24, fa illam tafalu, jika kalian enggak mampu, walan tabal, dan tidak akan mampu. Nah ini ada lam, ada lan. Kalau dalam ilmu nahwu, kalau lam ini tidak, arti tidak akan. Tapi kalau lan tidak mungkin. Nah, lan bertemu fi'il mudhari. Selama-lamanya sampai kiamat tidak akan mungkin orang membuat serupa dengan Al-Quran. Satu surah pun tidak akan mampu. Bukan zaman sekarang, zaman dari dulu pun tidak akan mampu. Ya, waktu Quran turun aja tidak akan mampu, apalagi zaman sekarang. Fattakun nara, maka peliharalah kalian dari api neraka. Allati qudun nas wal hijarah uidat lil kafirin, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu yang disediakan buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Nah ini, jadi orang yang membuat Al-Quran tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Makanya Quran itu adalah mukjizat. Bentuk mukjizatnya adalah Quran itu bisa dihafal oleh anak kecil sekalipun. Kita tidak pernah mendengar ada perlombaan menghafal kitab Injil, kitab Zabur. Orang buta aja bisa menghafal Al-Quran. Itu karena mukjizatnya kan. Karena mukjizatnya. Kita sudah umur segini belum hafal-hafal juga Al-Quran. 4 kul tadi ya. Iya. Kadang-kadang 3 kul, sebab kalau kuliah itu kadang-kadang bolak-balik. Karena kalimatnya sama begitu ya. Allahu Akbar walillah. Jadi ayat ini, ayat 24 ini menunjukkan kalau manusia berkumpul,
dan jin yang ayat yang ke-23 tadi. Lalu 24 ini menjelaskan tidak akan mampu selama-lamanya. Lan taf'alu, sampai kiamat tidak akan mampu ya semua manusia dan jin kalau berkumpul untuk membuat Al-Qur'an. Sama dengan Allah tidak akan mampu. Itulah bukti apa? Bukti Quran ini adalah mukjizat. Bukti Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya membacanya itu berpahala. Tanpa kita tahu artinya sudah berpahala, apalagi kita tahu artinya. Kemudian ini buat kita orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat 25. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wabashiril ladzina amanu. Berikanlah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Iman amal soleh ini selalu dikaitkan dalam berbagai ayat. Sama dengan aqimus shalah wa atuz zakah. Salat dan zakat itu selalu dipisahkan. Selalu disambungkan. Salat dan zakat. Ya kan? Iman amal soleh selalu dikaitkan. Sama dengan ayat menyembah Allah dan taat kepada orang tua, itu selalu dikaitkan tuh. Berarti kan kalau dikaitkan itu tidak bisa dipisahkan. Iman amal soleh, salat dengan zakat, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, itu nggak bisa dipisahkan tuh. Nggak bisa kita taat orang tua nggak taat kepada Allah, taat kepada Allah nggak durhaka kepada orang tua, itu nggak bisa juga. Jadi selalu digandingkan. Iman amal soleh, berikan kabar gembira, sampaikan kepada orang yang beriman, kabar gembira, sampaikan kabar gembira kepada orang yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannat, bahwasanya buat mereka orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga. Jannat tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawah surga, al-anhar, sungai-sungai. Kullama rizqu minha min samaratin. Jadi di dalam surga itu setiap kali diberikan rezeki dari buah-buahan. Rizqon, sebagai rezeki buat orang yang di surga. Qalu, mereka berkata nih, orang yang di dalam surga ngomong begini nih. Artinya Allah sudah mengatakan, orang yang dalam surga ini mengatakan kalimat ini. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubihi mutasyabiha. Apa kata-kata mereka di dalam surga, orang yang dalam surga? Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu, yaitu mereka diberikan buah-buahan. Ya, buah-buahan, ada anggur, ada apel, ada tapi ada, jangan mengatakan oh kalau begitu nggak usah di surga, di dunia juga ada. Nah, kita harus ingat ayat ini dijelaskan dalam hadis. Jadi nikmatnya buah-buahan di surga itu berbeda dengan nikmatnya buah-buahan yang ada di dunia. Kalau kita makan durian di dunia hanya rasa durian. Kita makan pepaya hanya rasa pepaya di dunia ini. Kita makan pisang hanya rasa pisang. Kita makan buah anggur hanya rasa anggur. Tapi di akhirat, di surga, itu satu buah rasanya bisa nano-nano lah kalau kita. Bisa berbagai macam rasa. Ya, sesuai dengan hati terbesit dalam hati kita nih, pengen makan, misalnya makan anggur tapi rasa durian. Ya bisa tuh langsung. Dengan sendirinya anggur itu bisa rasa durian. Terbesit dalam hati kita, kita makan durian rasa anggur, sama begitu misalnya. Pokoknya semua rasa di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa di akhirat. Bukan hanya itu, Allah berikan apa? Fiha azwajum mutahharah. Istri-istri, azwaj, istri itu jamak. Kalau zaujun satu, azwaj itu banyak. Ada riwayat yang dimanakan 70 kali, 70 mutahharah yang selalu suci. Nah, istri-istri ya. Mutahharah ini suci. Suci apa? Suci dari haid, nggak pernah haid. Suci dari kotoran, tidak pernah keluar kotoran. Memang kalau di sana tidak. Bayangkan kalau di surga itu manusia bisa mengeluarkan kotoran. Mungkin berapa WC, jumlah WC, bagaimana jumlah toilet, kan nggak ada di sana. Lalu bagaimana? Maaf, BAB-nya, pipisnya kering itu jadi keringat dan menjadi semerbak harum. Jadi tidak keluar ingus, maaf, tidak keluar baik menstruasi apapun mencret gitu ya. Selalu wangi. Jadi keluar dari keringatnya. Keringat itu wangi, harum, semerbak. Ajwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ya, jadi
Lalu juga yang dimaksud mutahharah dalam sebuah riwayat adalah selalu perawan. Pakai lagi perawan lagi, pakai lagi perawan lagi. Itulah nikmatnya azwaju mutahharah. Ya, enggak pernah janda. Enggak pernah jadi apa namanya? Ya, perawan terus, mutahharah selalu. Lah ya enggak ada. Enggak ada. Ya di sana kan sudah nikmat. Enggak bisa punya anak lagi, enggak bisa main aja enggak kan? Main aja enggak, head aja enggak, hamil enggak mungkin. Masa punya istri di surga hamil? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Di hamil itu ya di dunia. Ya itu. Ya, azwaju mutahharah. Jadi artinya azwaju mutahharah itu siapa? Bagaimana dengan istri kita? Nah, istri itu menjadi apa? Menjadi ratunya dari azwaju mutahharah. Yang paling cantik itu istri kita kalau sama-sama di surga. Begitu. Nah, ini kan dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan rezeki ini hanya untuk apa ya? Untuk pemahaman bagi orang kita nih bahwa di surga itu ada rezeki yang nikmat. Di antaranya adalah buah-buahan dan istri yang cantik. Ini ya. Karena memang kecenderungan laki-laki itu biasanya adalah istri. Ya, biasanya perempuan. Kecenderungan perempuan itu biasanya adalah perhiasan. Makanya kan lebih banyak gak disebut apa namanya diberikan wanita-wanita itu suami nggak ada dia. Suaminya hanya satu di akhirat nanti. Kalau istri, kalau suami memiliki istri-istri yang banyak. Karena kecenderungannya begitu laki-laki itu. Laki-laki itu kecenderungannya adalah wanita. Allah Akbar walillahil hamd. Nah, ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu dalam sebuah hadis, ya panjang sekali, saya langsung terjemahnya saja karena waktunya sudah habis ya. Sungai-sungai mengalir di bagian bawah lereng-lereng bagian bawah bukit-bukit kasturi. Sungai-sungai surga itu mengalir dari bukit-bukit kasturi. Saking apa nikmatnya, saking indahnya, saking wanginya. Tuh. Ya kan? Kemudian buah-buahan itu adalah rasanya itu berbeda dengan rasa yang ada di dunia. Bentuknya sama, tapi rasanya berbeda yang saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi buah-buahan itu berbeda dengan buah-buahan yang ada di dunia ini. Begitu. Nah, itu kan nih. Maka para malaikat berkata nih, ini ucapan malaikat, makanlah. Bentuknya memang sama. Ada duren, ada apa namanya? Duren mulu nih ngomong ya. Pokoknya ada apel, ada anggur sama, tapi rasanya berbeda. Itu ucapan malaikat. Ternyata ketika penduduk surga merasakan itu, benar. Ini kok buahan kok begini nikmatnya luar biasa begitu. Oh, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, jadi bentuknya sama, rasanya berbeda. Ya, ini malaikat mengatakan begitu. Bentuknya sama memang seperti di dunia, tapi rasa. Sebab kalau bentuknya berbeda, bingung juga nih apaan begitu ya. Ya, Mas. Iya, begitu. Rasanya beda. Rasanya berbeda. Ya. Saya berbeda. Gadis rasa janda rasa gadis. Nah, itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan ya.